Talks is a digital podcast that discusses relevant issues around the capital market and financial industry. Blue Talks will bring you inspiring insights, truth behind the untold, and eye-opening knowledge as we sit with our amazing speakers. Watch as we unfold the becoming of the capital market and financial industry that we know today. Greetings, young investors. My name is Danya Chandik Irianto, and this is Blue Talks by the 21st ICMSS. Welcome to the first episode of Blue Talks by the 21st ICMSS. Untuk memulai Blue Talks kali ini, kita akan berdiskusi dengan beberapa pembicara yang tentunya memiliki latar belakang yang sangat hebat di financial industry. Pembicara-pembicara hebat ini berada di balik kerjanya dunia investasi dan pasar modal. Tentunya, sebelum sampai ke posisi mereka saat ini, pembicara-pembicara kita pernah melewati tahap internship. An internship will increase your knowledge straight from the source. Getting an internship means that you'll be able to experience what it feels like to truly work in the financial industry, such as in investment banks, brokerage houses, private equity, and venture capital companies. So, how does one get a chance of an internship in the financial industry? That will be for our guest today to answer. Without further ado, let us introduce our guests today. First off, we have Kak Ingrid Gondoprastowo as Equity Research Analyst at Mandiri Sekuritas, and we also have Kak Garin Nurrahman as Investment Banking Associate at Morgan Stanley. Halo Kak, apa kabar? Baik, thank you. Thank you. Okay. Jadi, thank you so much for joining us today. We are very honored to have you guys today. So without further ado, let's get on with the questions. Jadi, since today we're going to be sharing a little bit about getting jobs and the chance to intern at prestigious investment banking and equity research companies, mungkin bisa di-share terlebih dahulu nih Kak, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Can you give us a brief explanation about your job and responsibilities as an equity researcher and investment banker, and what sparked your interest untuk berkarir di sini Kak? Mungkin bisa dimulai dari Kak Garin. Oke, thank you Danya. Perkenalkan, saya Garin Nurrahman, atau biasa dipanggil Garin. Saat ini di Investment Banking Division di Morgan Stanley Jakarta Office. What sparks me on finance? Sebetulnya itu ceritanya waktu pas kuliah ya, ngambil mata kuliah, ngambil business school, dan di situ ada beberapa major. Kebetulan ngambil atau enjoy di finance, dan di situ sebetulnya mulai spark di finance. Setelah itu masuk ke topik ini ya, ngelakuin internship, beberapa internship, mungkin nanti kita bahas lagi. Lalu setelah dari situ ternyata kok kelihatannya di capital market, lebih spesifiknya di investment banking, seru juga. Jadi mungkin di situ sparknya. Halo, untuk Kak Ingrid. Oke, jadi kalau misalnya untuk equity research sendiri, what we actually do, equity research itu kita sebenarnya produk yang kita keluarkan adalah kita make a recommendation, and that is in form of report, right? Jadi misalnya kita, let's say kita ada di suatu, kita di assign untuk suatu industri, suatu company, kita harus bikin report on that, deep analysis on that company and industry untuk come up with whether we want issue a recommendation to buy, sell atau hold that company's stock gitu kan. Nah, but of course there's many process behind it gitu. Jadi walaupun end productnya itu memang sebuah report, tapi kita untuk get that report kita harus benar-benar punya deep understanding on that company, on that industry gitu. Kita harus do data analysis, kita harus cari datanya juga, kita harus ngobrol dengan company, ngobrol dengan many stakeholders untuk benar-benar get that deep understanding. And then that recommendation itu akhirnya nanti akan kita komunikasikan dengan klien-klien kita gitu sebagai orang yang kita service gitu. Kita akan ngasih rekomendasi kita untuk klien kita, which is usually buy side, kayak insurance atau misalnya asset management, di mana mereka nantinya akan menggunakan rekomendasi kita untuk membuat keputusan apakah mereka akan investasi di situ gitu. Jadi
kita lebih kayak service industry di mana kita kasih rekomendasi untuk klien kita yang di buy side seperti insurance atau asset management atau pension fund yang akan menggunakan rekomendasi kita untuk investasi mereka. Seperti itu. Jadi kita punya kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan analisis yang benar dari sisi situ. Gitu. Oke, Kak. Jadi tadi setahu aku Kak Ingrid dulu pernah intern di UBS as an equity researcher, dan Kak Garin yang mulai intern dari Samuel Sekuritas lanjut hingga menjadi investment banker di Mandiri Sekuritas. Jadi what was your first impression pas Kak Ingrid dan Kak Garin started as an intern? Okay, I guess I'll start with that. Jadi pertama sebelum internship ya, talking about internships, my internship experience, I have three subsector di financial service ya. Yang pertama itu di tax. Waktu itu I graduated from Paris School of Business. Di situ dapat connection atau internship offer dari kampusnya, kebetulan dibantuin buat di tax consulting firm buat 6 bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, pas pulang ke Indonesia, magang di Samuel Sekuritas dan juga Samuel Asset Management di capital market gitu kan, berarti second bucket-nya. Yang ketiga juga sempat di Rabobank atau di banking. Nah dari tiga itu akhirnya mikir kok walaupun durasi internship di Samuel Sekuritas dan Samuel Asset Management itu cuma nggak nyampe sebulan kalau nggak salah ya, karena harus move to another internship di Rabobank. Rasanya tuh kayaknya terkesan banget gitu ya. It was a short period, but it was somewhat intensive dan juga ngerasa banyak belajar kayak yang di Ingrid sampaikan tadi. Nah, kesan pertamanya mungkin on my first internship ya di tax consulting firm. Di situ memang it was my first time being a professional gitu ya di lapangan. Di situ belajarnya memang pertama itu teamwork ya, karena kan kita nggak mungkin kerja sendiri. Jadi itu mungkin kita udah biasa di organisasi pada saat kuliah, tapi pada saat bekerja itu mungkin kita punya kolega-kolega yang umurnya beda, jauh lebih tua gitu ya, karena kan kita masih fresh grad dan lain sebagainya. Kita perlu manage untuk teamwork, itu yang pertama. Yang kedua juga adaptability-nya, kelihatannya kan juga tergantung dari perusahaannya, misalkan ada multinational companies, atau misalkan di BUMN, atau misalkan di private company itu untuk adaptasinya juga memerlukan waktu dan juga effort dari kita. Nah, yang ketiga itu tentu juga network yang kita dapat gitu kan, karena kita internship, kita pasti being part of the organization in a way. Jadi pada saat nanti setelah internship apply buat full time offer, misalkan di tempat lain atau di tempat itu, kita udah punya some network di situ. Mungkin itu as a start. Oke. Thank you Kak Garin. Kalau dari Kak Ingrid, gimana Kak first impression waktu mulai magang? My first impression waktu itu, it's a very challenging but exciting job. Karena memang di situ ngerasa belajar banyak banget. I was also need to build a habit di mana harus kayak update dengan situasi ekonomi, situasi Indonesia terkini gitu ya. Kalau misalnya kita dulu mungkin kuliah, kita nggak terlalu update mungkin, atau kita nggak pernah baca koran dan lain-lain gitu. So that is the first thing that you need to do di equity research. Terus juga itu ngebantu kita benar-benar ngelihat real life practice. And then what is the most interesting adalah di equity research, I think this is one of the job yang bisa ngebuat lo dapat akses langsung untuk ngobrol dengan CEO, CFO, top management of the company yang lo akan analisis gitu. So that is like the beauty of this job, karena lo bisa langsung belajar dari pakar, dari pemilik atau dari management of the company gitu. Yang bahkan mungkin karyawan di company itu aja belum tentu ketemu CEO atau CFO-nya setiap hari gitu kan. Jadi I think that is one of the most exciting part sih dari equity research itu sendiri sebenarnya. Dan itu even lo akan mulai merasakan itu dari lo masih jadi intern. So it was a really exciting opportunity yang ngebuat gue akhirnya consider, I think I wanna have the career in equity research, karena I feel like I learned so much langsung dari source-nya. Dan ya that is the most exciting part sih gitu. Oke, berarti first impression internship itu sebenarnya insightful dan kita bisa belajar banyak hal. Kayak it's a learning experience gitu ya Kak?
Benar, jadi kita bisa benar-benar ngelihat langsung day to day job-nya kayak gimana, dan kita langsung hands on, kita juga akan dilibatkan dalam berbagai hal. Jadi nggak cuma disuruh bantuin aja, tapi kita juga mungkin akan diajak ketika ketemu klien, kita juga akan diajak ketika ketemu company, ngobrol, dengerin langsung gitu. Oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, bisa jelasin nggak Kak, dulu scope internship atau gambaran tanggung jawabnya gimana ya? And how does it correlate with your current job sebagai equity researcher dan investment banker? Duluan aja. Oke. Jadi memang untuk scope-nya sendiri pasti nanti akan di setiap tempat intern, even though sama-sama equity research intern, itu pasti akan beda-beda tentunya. Tapi from my experience waktu itu, karena waktu itu timnya juga tidak gede, dan kita nggak ada yang fresh grad level, jadi memang gue waktu itu langsung hands on bantuin banyak analis gitu. When they want to publish a report, they need some data, they need to learn about something, I will help with that gitu. Jadi gue bakal bantu searching info, hal-hal seperti itu. And then of course there's like day-to-day job, kayak misalnya usually kita setiap pagi tuh punya namanya morning meeting. Di morning meeting ini kita akan kayak ngasih brief tentang semua berita di hari itu. Kenapa itu penting? Karena nanti trader akan harus update on this kind of thing ketika nanti mereka trading during the day kan, so they can anticipate what will happen during the day, during their trading time gitu. That's why waktu itu sebagai intern kita juga kayak waktu itu kita harus bikin sort of rangkuman berita setiap pagi untuk kita present di morning meeting juga. And then of course selain itu mungkin scope atau responsibility-nya lagi, kita bantu juga misalnya dalam hal kalau misalnya ada meeting atau apa kita ikut, kita catat, and then that will be useful misalnya untuk analis yang ngebantu analisnya juga, itu mungkin harus di-present juga di meeting, di morning meeting seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sih scope of responsibility-nya, but it's really dynamic. Sometimes kita juga harus do channel checking, kayak misalnya kita waktu itu gue ada kayak bantu FMCG gitu, so we need to go to the mini market and do price checking every month kayak gitu. Jadi it's really dynamic, tergantung industri yang kita bantuin, tergantung tempat kerja kita di mana. Jadi ya kayak gitu sih sebenarnya. Ya. Oke, baik Kak. Kalau dari Kak Garin gimana Kak? Ya, kalau dari pengalaman aku ya, karena ada 3 firm gitu ya, dan di subsektor yang beda-beda, mungkin sebetulnya dari ketiganya itu nggak begitu banyak relate dengan apa yang dikerjain sekarang. Cuman kalau ditarik benang merahnya, sebetulnya tadi yang udah kita sampaikan juga in terms of teamwork dan juga misalkan how to work in a company gitu ya, karena tadi ada bos, ada juga ada tim dan lain sebagainya. Sebetulnya itu yang mesti ditarik benang merahnya. Kalau dari segi role-nya sendiri, yang pertama di tax consulting firm, kebetulan waktu itu karena mungkin orangnya juga nggak begitu banyak, jadi waktu itu ada tax audit ke tempat klien, kebetulan dikirim juga gitu ya ke misalkan kebetulan waktu itu di luar kota, di luar negeri juga, jadi ya udah dikirim as an intern. Itu serunya sih. Jadi mungkin pada saat nanti teman-teman milih internship juga ngelihat sebetulnya scope-nya itu ngapain aja, dan kliennya atau misalkan ekosistemnya dari si company itu nge-cover apa aja. Misalkan tadi kita sebut BUMN, oke, berarti most of the clients are more likely BUMN. Kalau misalkan kita ternyata suka sama BUMN gitu kan, ya why not coba di situ. Di sisi lain juga kalau misalkan FMCG dan juga perusahaan lainnya. Nah, yang kedua di capital market waktu itu sebetulnya di technical analyst ya di Samuel, dan juga di institutional product sales di asset managementnya, itu sebetulnya belajarin terkait dengan saham sih di Indonesia gitu ya. Kita analyze index, kita analyze return dari produk-produknya gitu ya, buat disuplai ke bos kita. Lebih ke introduction to capital market, itu karena pertama kali terjun di capital market di Indonesia. Nah, yang terakhir kalau di banking waktu itu my responsibility itu untuk assess my manager untuk melihat funding di setiap branches. Waktu itu di Rabobank ada 34 branches, kita lihat sebetulnya mana yang performance-nya paling bagus.
dan bikin some analysis gitu. Oke, ini keturun apa naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena apa dan lain sebagainya. Memberikan color dari performance-nya itu. Balik lagi sebetulnya dari pengalaman itu ujung-ujungnya akan bermanfaat di full time jobnya sekarang saat ini, walaupun nggak ada yang persis sama ya. Oh baik Kak, berarti experience sama knowledge yang diambil dari experience dari masa-masa magang ini bisa di-apply di pekerjaan Kakak sekarang ya? Betul, dan juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk milih full time-nya mau di mana sih. Karena kan tadi ada tax, Oke, ada baik. capital market, ada banking. Ternyata tax kayaknya kurang cocok ya. Di banking juga, kayaknya kurang cocok. Ternyata di capital market cocok. Itu sih kalau boleh saran nanti coba ngambil internship sebanyak mungkin. Oke. Baik Kak. Nah, mungkin untuk pertanyaan berikut ini mewakili banyak generasi muda that are inspired to work or intern sebagai equity researcher dan investment banker. Nah, kira-kira ada skill atau persiapan khusus nggak Kak yang perlu disiapkan to get a head start? Mungkin bisa dimulai dari Kak Ingrid lagi. Oke, kalau misalnya untuk apa yang disiapin, I think it's quite general ya for our internship. Yang pertama, you need to have a good CV sebenarnya. What's constitute a good CV itu yang pertama, you need to have a strong GPA. Mungkin sering dengar kan orang bilang kayak, GPA nanti kalau kerja udah nggak penting. Tapi it's not really true, karena sebenarnya GPA itu sort of, karena kalau misalnya punya strong GPA, and then you will your CV itu akan stand out dibandingkan dengan kandidat-kandidat lain yang banyak nih gitu. Jadi itu cara pertama dulu nih untuk dapetin interviewnya gitu kan. Abis itu kita juga ngelihat gue pernah kayak beberapa kali interview orang juga. Jadi for me kalau ngelihat GPA-nya bagus itu at least itu jadi consideration juga kalau misalnya mungkin orang ini tuh sebenarnya very persistent, rajin gitu. Karena to get a good grades kan butuh hal-hal seperti itu kan. Jadi itu apa GPA itu penting. Next thing itu adalah biasanya what's considered a good CV itu juga orang itu harus aktif dalam hal kepanitiaan atau organisasi. Nggak harus banyak, fokus aja nggak apa-apa kayak 1-2. Tapi yang penting kita di situ orang bisa belajarin interpersonal skill kayak soft skill, gimana cara mimpin, gimana cara kerja under pressure, gimana kerja ada atasan, gimana cara ngatasin konflik, dan itu sebenarnya akan sangat penting untuk orang itu nantinya bekerja gitu kan. Dan even ketika kita organisasi kepanitiaan kita sering kayak interview dan lain-lain, jadinya itu ngajarin kita juga secara kita nggak sadar ketika nanti kita interview kerja itu how to charm your interviewer gitu. Jadi itu kenapa memang penting juga untuk aktif supaya maksudnya kita lebih terbuka in terms of network, in terms of knowledge juga. Next thing itu mungkin kalau kayak lomba dan lain-lain itu juga itu penting. Tapi memang kalau misalnya kita lihat itu ngebantu dalam hal putting perspektif dari apa yang kita selama ini belajarin di kelas ke dunia yang lebih nyata gitu. Karena lomba kan sebenarnya lebih mimik what really going on in the real world. Jadi misalnya kalau kayak ICMS sering bikin equity research lomba gitu, competition. Nah, ya udah berarti kita putting all our finance mindset, all our finance knowledge itu untuk making equity research report, which is actually kita melakukan itu di dunia nyata juga gitu. So it definitely a head start for that. It's very good. And then of course kalau misalnya ada previous internship, it's a good plus point. Tapi memang it's not mandatory juga karena kan toh internship itu kalau misalnya di awal-awal kan juga memang orang memang cari pengalaman di situ. So it's not really mandatory to have prior internship experience gitu. And then I think yang harus disiapin juga untuk internship, untuk interview atau untuk real world juga good English skill ya kali ya. Karena memang penting banget, apalagi zaman sekarang ini banyak pekerjaan, especially equity research ya. We use English a lot. Kita harus bisa actively ngomong, dengerin, nulis. We do that on daily basis kan, nulisnya in English gitu. Jadi itu penting, dan of course interviewnya bakal dalam bahasa Inggris. So kalau misalnya bahasa Inggrisnya nggak terlalu lancar, itu jadi minus point nanti ketika interview. Terus juga mungkin
yang terakhir, of course prepping the interview well, and then kalau misalnya ada tes-tes ketika untuk persiapan masuk itu juga tentunya harus disiapin sih, gitu. Dan nantinya mungkin kalau misalnya ketika udah benar-benar masuk ke dalam tempat kerjanya itu sendiri, mentalnya harus lebih disiapin lah ya. Maksudnya kita harus impress our employer gitu. Kita harus rajin, going extra mile. I think that are the two most important point ketika internship atau kita mau cari intern. Biasa itu yang kita lihat sih, gitu. Oh gitu, oke Kak. Kalau dari Kak Garin? Ya, mungkin nambahin dari Ingrid udah well covered ya. Mungkin ada nambahin beberapa poin. Yang pertama, get to know the company and the interviewer. Jadi pada saat nge-apply juga harus tahu, oke, kita nge-apply-nya kemana sih? Dan juga kira-kira kalau udah dikasih tahu interviewer siapa, oke, get to know them. Apa yang mereka sukain sebetulnya. Kalau specifically di IB kan memang it's a relationship business. Jadi kita juga harus tahu pada saat kita ngobrol sama interviewernya, kita harus tahu, oke, how to connect easily. Especially in the first 2 to 3 minutes gitu kan. Yang kedua dilihat juga dari curiosity-nya. Kadang kalau kita ngelihat orang atau pada saat mau interview gitu ya, kita juga kelihatan oke, orang ini emang benar-benar penasaran di capital market misalkan kayak gitu. Dia udah tahu banyak hal, dia terlihat antusias gitu ya. Dan itu memang nggak bisa dibohongin juga gitu ya. Pada saat interview dan juga apa yang dituangin di CV. Tadi Ingrid mention GPA, mungkin gue coba mewakili dari GPA yang nggak begitu bagus ya, how to wrap it up, how to nambel gitu ya. Ini nggak tahu ya boleh dikasih tahu apa nggak ya, tapi if you have a good major GPA, you can put it instead of the overall GPA gitu ya. That's what I did actually. My first 2 years nggak begitu bagus ya cukup standar. Pada saat di majornya ternyata oke, kok nilai gue bagus juga ya gitu kan. Take the average of the major GPA and put it on the CV. It somehow impressed. Kalau misalkan nanti bagus ya. Again, disclaimer on ya gitu. Kalau misalkan nanti ternyata harus GPA atau apa kan juga beda cerita. And then yang penting juga attitude pada saat interview ya, kelihatan memang bisa bekerja sama, nggak yang so tahu atau nyelannya atau gimana. Itu juga yang perlu di-prepare gitu ya. Banyak kok di online gitu ya, kelihatan tips-tips untuk interview dan juga untuk internship, tapi first things first, attitude itu nggak bisa ngebohongin. Setelah itu ada juga untuk how to present yourself. Tadi yang disampaikan di awal, first 2 to 3 minutes is very important. Jadi coba siapin aja pada saat introduce itu apa yang mau diomongin, key selling point dari teman-teman itu apa aja kira-kira, pengalaman di kampus tadi kan sudah dibilangin, GPA dan lain sebagainya. Dan yang terakhir setuju sama Ingrid untuk mental ya, mental pada saat nanti udah masuk di internship-nya itu, there is a potential full-time offer kalau misalkan nanti internship-nya bagus. Jadi make sure misalkan 3 bulan, 6 bulan, make the best out of it, give your best, nanti bisa jadi ke depannya kan buat di hire itu very likely, terutama kalau misalkan di Morgan Stanley gitu ya, atau di investment banking, kita memang penultimate year-nya itu internship program disediain dari company-nya. Untuk full time setelah lulus itu udah bisa dibilang 70-80% akan di approach kalau memang oke. Oke, baik Kak. Berarti cara head start itu bisa dengan memiliki CV yang baik, good interpersonal skills ya Kak, sama kita harus juga tahu tentang background company yang kita apply. Oke. Nah kan tadi kita udah bicara soal how to get a head start as an intern. Sekarang aku mau nanya, what makes a good equity researcher and investment banker? Okay, what makes a good equity researcher? Yeah. That's a very good question sih. Jadi gini, equity research itu kan kita memang curiosity kali yang pertama, curiosity, karena kita harus analisis saham sesuai dengan industri yang kita akan become an expert di situ. Kita harus follow the company, follow the industry well. So curiosity is the number one thing, karena itu akan expedite your learning process gitu kan. Of course, you need to keep up to date with all the development there.
Jadi itu memang benar-benar ya penting untuk baca berita, have a good relationship with company juga untuk tahu what's going on. Dan mungkin orang sering nggak terlalu sadar, tapi equity research itu it's not kerja di belakang layar, bikin report every day, that's it gitu. It's actually for me it's a hybrid role, karena kita ada porsi kita di belakang layar bikin report, tapi ada porsi kita harus sort of jual report kita ke klien gitu. Kita harus market our idea. Why kita pikir this stock is a buy or sell gitu kan. Jadi di situ di mana kita harus punya push our idea to client, how to communicate well supaya benar-benar sampai idenya gitu kan. Terus juga memang kalau misalnya equity research itu kita harus persistent kali ya. Because gini, kalau misalnya kita it's quite impossible to master atau to become an expert in industry with us in the short term gitu. Jadi ini tuh pekerjaan yang long term, over time kita akan build experience. Analis-analis yang muda pastinya kalah experience-nya dibandingkan analis yang udah ngikutin industrinya up and down for years gitu. That's why persistence itu important, karena kita harus benar-benar pace ourselves to work for a long term, dan semakin kita experience itu akan kerasa bedanya, karena kita lebih kita benar-benar tahu nih industri ini gimana. Jadi it's better for us nanti kalau misalnya kita jadi analis, everyone have more trust on us juga kayak gitu. Jadi kayak gitu sih sebenarnya. Baik Kak, berarti butuh experience yang di-acquires with time gitu ya Kak? With time, benar. Okay, with time. Oke, kalau dari Kak Garin gimana Kak? Ya, yang pertama ya, kalau misalkan kita dari investment banking, itu kan bisnisnya memang ada yang mengcover advisory, misalkan kita advise companies buat M&A gitu ya, dan juga dari capital market, misalkan company mau fundraising dari equity ataupun debt gitu ya. Yang pertama kita karena tadi ada beragam produk gitu ya. Yang pertama sih menurutku yang penting itu dari segi project manajemennya. Kita harus tahu mana yang harus diprioritize gitu ya. Karena jangan sampai ntar kita kewalahan sendiri gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu analytical skills itu juga perlu kan, karena memang kita perlu analyze the client gitu ya, in terms of pada saat nanti udah mandated ataupun pada saat kita ngajuin proposal atau pitching gitu ya. Nggak mungkin kita asal jualan doang, okay, we're number one apa segala macam, tapi we need to do the analysis juga. Yang ketiga terkait dengan communication, karena it's a teamwork, it's a relationship business. Tentu untuk communication skills-nya juga harus bagus, baik itu written dan juga orally gitu ya. Dan juga berkaitan dengan itu pastinya attitude tadi ya udah disampaikan. If you have a good attitude gitu, pasti kita juga mau kerja bareng, mau lebih banyak share our ideas gitu ya, dari sisi orang yang lebih senior gitu ya. Itu sih yang penting juga. Jadi sama-sama nyaman gitu ya pada saat kerja bareng. Dan juga mungkin berkaitan dengan nomor pertama tadi yang project management ya, work under pressure kali ya. Karena memang sama ya di capital market pekerjaannya memang banyak ada deadline dan perlu di manage. Jadi kalau bisa punya cara sendiri untuk manage the pressure gitu ya, itu juga akan salah satu nilai tambah juga buat internship di investment banking. Dan yang terakhir mungkin lebih thinking outside of box. Kita juga banyak ngasih advice, oke, misalkan kliennya bilang apa, kita juga harus mikir on the spot gitu, oke, ternyata nggak bisa begini, kita harus cari alternatif yang lain. Bisa berpikir cepat juga kali ya in a way, tapi tentu itu mungkin itu for the long run, tapi at least udah tahu juga apa yang harus dikerjain. And then mungkin last thing, have an end in mind. Jadi kita harus tahu juga pada saat internship, goal-nya apa sih sebetulnya belajar di sini. Jadi sebelum step in on the first day, kita harus tahu, oke, gue tuh internship di sini mau gain this skill set. Oke, I need to do what gitu. Jadi jangan sampai, oke, datang internship
ya udah done, checklist gitu. Perlu set juga list apa yang mau dipelajarin atau di-acquire pada saat internship-nya. Oke, berarti bisa dibilang a good worker itu punya a creative mind, a full set of soft skills, sama intellectual curiosity gitu ya, Kak? Itu lengkap sih. Ya, oke. Nah, sekarang mau nanya nih, from your internship experience, are there challenges to overcome and how do you overcome it? Bisa dimulai dari Kak Garin atau Kak Ingrid dulu? Mungkin mulai dari gue dulu ya. Oke, Kak. Oke, Kak. Kalau misalnya untuk challenges sendiri, of course day-to-day job-nya itu, bayangin aja misalnya kita ketika intern kan, kita have no idea kan sebenarnya harus ngapain. Jadi every day itu pasti ketemu ada challenge-nya. Kita disuruh ngelakuin A atau disuruh cari data A, kita nggak tahu gimana. So the best thing to do adalah jangan takut nanya. Itu kayak pertama yang paling penting. Banyak orang kayak misalnya mikir, oh gue kerjain dulu sendiri. No, the first thing itu tanya dulu gitu. Make sure you get everything clear. Karena mungkin kita kalau misalnya sekarang gue udah full time position, gue juga tahu misalnya internnya itu benar straight out of the university gitu. Belum tentu mereka nggak ngerti kan. Jadinya itu kenapa kalau misalnya dia nanya, itu gue akan lebih senang. Karena gue pasti akan ngajarin, gue kasih tahu, jadinya akan lebih smooth nantinya gitu. Jadi, I think challenge itu akan banyak setiap harinya, and then the easiest thing to do is ask your senior. Mereka pasti akan kasih jawabannya, mereka pasti akan kasih ngebantuin lo untuk belajar atau untuk mengerjakan hal itu gitu. Other than that, mungkin pasti time management juga ya. That is another challenge gitu. Especially waktu itu, my last year itu, internnya itu kebetulan masih ada kuliah juga gitu. Jadi time management is very important. Tapi waktu itu intinya adalah gue lebih trying to impress the employer gitu. Jadi gimana caranya gue harus bisa ngebalance antara kuliahnya juga ada, tapi juga kita bisa kasih full time for our internship gitu. Jangan sering bolos-bolos, jangan sering gitu. Jadi itu harus di manage juga seperti itu sih. I think that is the biggest two challenge sih waktu itu. Baik, Kak. Kalau boleh tahu dari Kak Garin gimana, Kak? Challenges and how to overcome it. Ya, mungkin lebih relate dengan Ingrid yang poin pertamanya ya, yang ya we're fresh out of college gitu ya, kita kasarnya berbekal academic knowledge aja gitu kan. Pada saat di lapangan bisa dibilang agak berbeda. Jadi yang harus dilakuin waktu itu ya benar-benar nanya gitu ya. Tapi mungkin tips juga nanyanya juga mungkin at least kita as an intern kita juga harus pikirin dulu sebetulnya sebelum nanya. Misalkan nanyanya jangan benar-benar basic questions gitu ya. Kita juga harus tahu at least okay, we put some thought on the questions. Jadi pada saat kita nanya ke seniornya juga mereka okay, ini udah it's half answered gitu ya. Tinggal si seniornya bilang iya apa enggak. Oh, biar nggak bertele-tele ngejelasin dari awal. Nah mungkin itu sih tambahannya. Put the thinking first gitu ya, pikirin dulu sebelum nanya, and then kalau emang nanyanya yang memang memudahkan si senior untuk menjawab. Baik, berarti dari Kak Ingrid sama Kak Garin, communication is key gitu ya, Kak? Oke. Ya. Nah, sekarang kalau dari perspektif Kakak nih, what are the long-term prospects atau kedepannya gimana sih Kak buat young students untuk mendalami karir sebagai investment banking dan equity researcher? Oke. Kalau misalnya in terms of the prospect, of course the prospect is still good gitu ya. Walaupun to be honest, lately kalau misalnya observe gitu ya lulusan baru, sekarang itu mungkin udah nggak terlalu in kali ya masuk ke capital market, finance industry, equity research. Kayak semua orang lagi hype-nya maunya coba startup gitu. So what I can sell you about financial industry or capital market, or even equity research specifically, I think this is an interesting sector.
it's a fast-paced industry. Jadi di sini orang-orang itu memang yang harus bisa adapt very quickly, dan bisa nyerap banyak hal dalam waktu yang singkat gitu. So that is the kind of people that we expect in this industry. Tapi memang pekerjaan ini dinamis dan menyenangkan karena you get to learn every day. Bisa milih mau tipe yang di belakang layar aja atau mau yang hybrid, itu semuanya role-nya ada di capital market gitu. So itu sebenarnya kayak apa yang di-expect atau apa yang menggambarkan industrinya gitu. Dan kalau misalnya tadi cerita banyak orang sekarang nggak terlalu tertarik capital market gitu. There's definitely talent shortage gitu kan di industri ini. It's hard to find young talent lagi, but that is a good thing actually for those who really interested. That means an opportunity, right? Karena ada supply demand gap. That means you can actually get a good pay mungkin out of it. Kalau you can really perform, you are stands out. You can endure the long time, long hour, dan bisa kerja ya tadi build experience for a long time. Masa depannya pasti cerah gitu sebenarnya kayak gitu. So that is what unique about the industry. There's a talent shortage that is happening right now sebenarnya. Oke, baik Kak. Menarik banget nih Kak insight-nya. Kalau dari Kak Garin gimana Kak? Ya, dari aku mungkin dua hal ya. Yang pertama terkait dengan automation. Mungkin orang-orang juga pada ngelihat, oke, ini financial industry banyak yang jadi kayak digital banking lah, terus orang di sini nggak kasarnya mungkin nggak dibutuhin, jadi mungkin takut ke financial industry, trading misalkan nanti pakai algoritma dan lain sebagainya. Sebetulnya in my opinion nggak begitu ya. Balik lagi, ini financial service atau kalau spesifik di advisory it's an advice gitu kan. Sebetulnya dari orangnya juga perlu hadir gitu. Jadi in terms of disruption on the industry, menurut aku sih for the long run it's still good gitu ya. Itu yang pertama. Jadi nggak perlu takut disruption karena automation. Yang kedua, exit opportunities sebetulnya di financial service industry ini kalau kita lihat juga dari top business people di Indonesia bahkan di dunia juga mereka punya background di financial service industry. Kenapa? Karena tadi disampaikan juga sebetulnya kita we process a lot of information and put it into a summary, concise atau summary gitu ya yang kita ujung-ujungnya kasih advice. Itu kan itu yang kita lakuin sehari-hari dan di situ skill set yang kita acquire di mana sebetulnya top level management atau business leaders itu yang skill itu yang dibutuhkan. Mereka decision makers, jadi perlu tahu what are the important things. Jadi balik ke poinnya adalah exit opportunity-nya sebetulnya menarik gitu ya kalau misalkan di-compare dengan industri lainnya. In terms of supply demand ya mungkin tadi begitu ya. Jadi again kalau dari aku ya lebih put the end goal in mind. Jadi if you want to be like top business leader sebetulnya financial service industry is still a thing. Oke. Thank you Kak Garin untuk insight-nya juga. Nah, berarti prospeknya untuk mahasiswa yang muda atau young students ke depannya masih positif ya di bidang ini? Yes, asalkan mungkin kuncinya passion ya. Kalau memang passion dengan kerjaannya semuanya pasti enjoy kok ngejalaninnya. Walaupun misalkan tadi tight deadline apa segala macam, asalkan you're passionate, should be fine. Nah, sekarang ada last question nih untuk close the session. Nah, kira-kira ada saran nggak untuk aspiring students atau untuk young investors yang tertarik untuk intern di investment banking dan equity research? And what are the do's and don'ts for someone landing their first internship? Ini mungkin bisa kasih tips-tips untuk young students yang lagi nonton nih, Kak. Ingrid? Oke, kalau misalnya untuk do's-nya, mungkin ini sebenarnya lebih ke summary yang tadi kita udah bicarain ya. Of course, tadi you have to have a curiosity, and then kita juga harus very adaptive terhadap nanti kita dapat kerjanya seperti apa, bosnya seperti apa,
tugas atau tugas-tugasnya seperti apa hariannya itu kita harus adaptif. Terus juga tadi kita harus try to impress our employer, both ketika masih intern, ketika nanti full time work, itu semuanya kita harus kayak gitu. Kita harus give our best, doing extra mile, karena itu it pays off. Karena pekerjaan ini kita kerja untuk diri sendiri. It's not like we are doing a project. No, it's for our own reputation gitu. Jadi memang di sini kalau kita kerja bagus ya our reputation di luar sana juga akan lebih bagus gitu. That's it. Kalau misal don'ts-nya, mungkin untuk don'ts-nya itu maybe kita nggak boleh take something, maksudnya kita nggak boleh ngeremehin sesuatu gitu ya. Terus kita juga kita harus kayak, maksudnya kita harus juga lebih kita nggak boleh terlalu kita nggak boleh malas-malasan, of course. Terus juga kita harus tahan banting mungkin ya. Jadi jangan mudah menyerah kayak gitu juga sih sebenarnya. Baik Kak. Kalau dari Kak Garin, ada tips juga? Ya mungkin kalau do's-nya balik lagi know the company gitu ya. Sebetulnya kita pelajarin dulu apa yang mau kita apply. Yang kedua, jangan takut kebanyakan nge-apply gitu ya. Kadang kan kita udah nge-apply di sini paling diterima. Coba aja dulu semuanya. Mungkin kasarnya jangan GR bakal diterima. Jadi oke, put all the efforts. Lalu juga yang ketiga, leverage your network. Misalkan di sini ada forum kayak gini kan berarti oke, we know someone. Just misalkan kalau emang nggak kenal, just put a cold call atau put a message atau email gitu kan. Oke, hi, I'd like to intern at your place gitu. Bisa nggak? Terus baru masukin key selling point-nya. Oke, saya ada pengalaman ini. Oke, ternyata di situ network-nya baru dimulai gitu kan. Itu kan bisa jadi jalan juga. Jadi jangan mungkin masuk ke don'ts juga, jangan patah semangat. Semua ada jalan gitu ya. Kalau misalkan yang penting tahu dulu apa yang dimauin. Kalau itu udah tahu, oke, banyak jalan menuju Roma gitu ya. Nggak ada yang nggak mungkin sebetulnya sih. Mungkin itu ya tambahannya dari do's and don'ts-nya. Baik Kak. Berarti kalau lagi apply magang, just keep trying sama jangan nyerah kalau dapat rejection, dan perlu mental yang kuat ya, seperti yang Kak Ingrid bilang. Oke. Yeah. Nah, that was our last question untuk sesi ini. Thank you so much untuk Kak Garin dan Kak Ingrid for joining us today. It was truly an honor for ICMSS to have you guys. Semoga Kakak sehat selalu dan sukses terus ya Kak. Nah, and to our beloved audience, I hope you can all learn a great lesson today. Okay, thank you, Kak. Thank you. Yeah. Bye-bye. Thank you. Thank you to the audience at home for joining us on our first episode today. Semoga percakapan kita hari ini dengan speakers bisa bermanfaat untuk kalian semua. To keep up with further episodes and updates dari ICMSS, jangan lupa untuk follow laman sosial media kami @ICMSS FEBUI di Instagram. Jangan lupa untuk like video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ICMSS for further information and updates around Blue Talks. That is it for this episode, and for the next part of this episode, we will be joined by more amazing speakers to further discuss and delve deep about working in private equity and venture capital companies. Stay tuned for the next part of this episode. I am Danya Chantik Irianto along with our guests, Kak Garin and Kak Ingrid, and this is Blue Talks by the 21st ICMSS. See you in the next episode.